Halo geng, kembali lagi di channel Arni Story. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Olympus Has Fallen, rilis tahun 2013. Film ini menceritakan tentang Gunung Putih yang diserbu oleh teroris dan berhasil diselamatkan oleh mantan penjaga presiden seorang diri. Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Cerita berfokus kepada seseorang yang bernama Mike Benning, yang merupakan ketua dari pasukan penjaga presiden. Di malam hari di Camp David, terlihat Presiden Asher sedang melakukan latihan tinju bersama Mike Benning. Setelah berlatih tinju, mereka melakukan persiapan untuk perjalanan ke penggalangan dana. Setelah semua sudah bersiap, mobil rombongan pun berangkat. Dengan keadaan cuaca yang ekstrim di tengah badai salju, mereka akan sampai di Morgan Residence, tempat penggalangan dana dilakukan sekitar 22 menit lagi. Anak presiden yang bernama Connor satu mobil dengan Mike Benning karena keinginannya. Connor juga sudah dilatih untuk mengingat semua tempat yang berada di Gedung Putih, sekaligus tempat persembunyiannya untuk jaga-jaga jikalau ada teroris yang menyerang Gedung Putih. Di mobil yang lain, presiden dan ibu negara sedang bertukar kado di perjalanan karena masih di hari Natal, dengan suasana romantis ibarat Romeo dan Juliet. Setelah adanya adegan romantis itu, tiba-tiba ada batang kayu yang terjatuh menimpa mobil mereka, yang mengakibatkan kecelakaan pada mobil presiden serta pengawalnya. Ibu negara tidak sadarkan diri karena adanya benturan di kepalanya. Tapi karena mobil yang menaiki presiden hampir jatuh ke jurang, terpaksa Mike hanya bisa menyelamatkan presiden dan meninggalkan ibu negara di dalam mobil dan jatuh ke jurang. 18 bulan setelah kejadian menyedihkan tersebut, Mike berada di rumah bersama istrinya. Kini dia tidak lagi menjadi pengawal presiden untuk sementara waktu. Dia melihat berita di televisi adanya pertemuan antara Presiden Asher dengan Perdana Menteri Korea Selatan di Gedung Putih untuk membahas tentang batas wilayah DMZ, batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Banyak aparat keamanan digerakkan. Keamanan ketat juga dilakukan di sekitaran Gedung Putih untuk memastikan semua aman dari bahaya. Banyak juga warga sipil dan para jurnalis di sekitaran Gedung Putih untuk melihat kedatangan dari Perdana Menteri Korea Selatan. Rombongan mereka pun sudah sampai di Gedung Putih, disambut oleh agen khusus Amerika. Di sisi yang lain, ada pesawat hantu yang terlihat di Laut Baspik Bay 30 menit dari Washington DC. Pesawat hantu itu langsung dihadang oleh dua pesawat tempur Amerika dan langsung memberikan peringatan untuk menjauhi kawasan udara mereka. Namun sayangnya, pesawat hantu itu tidak menggubris peringatan pihak Amerika dan langsung memberikan serangan dengan menembak jatuh dua pesawat tempur itu. Presiden Asher dan Perdana Menteri Korea Selatan yang sedang rapat mendapatkan peringatan dari salah satu pengawalnya tentang adanya penyerangan yang dilakukan lewat udara. Presiden Asher dan Perdana Menteri Korea Selatan langsung dievakuasi menuju bunker khusus yang berada di bawah tanah Gedung Putih. Sedangkan pesawat hantu itu terbang rendah di udara Washington DC untuk menembaki warga sipil Amerika. Mike yang berada di kantor pun mendengar kode peringatan 999 dan melihat adanya pesawat yang terbang rendah. Dia langsung berlari menuju Gedung Putih. Pesawat hantu itu masih terus menembaki semua orang tanpa terkecuali. Para aparat yang dikerahkan di atas Gedung Putih pun semua tewas akibat diberondong peluru panas dari pesawat hantu itu. Akhirnya, setelah rudal kendali dari atas Gedung Putih ditembakkan, berhasil menjatuhkan pesawat hantu itu. Namun, korban sudah berserakan di mana-mana. Tidak sampai di situ, serangan teroris masih terus berlanjut. Tiba-tiba, sebuah bus meledak yang membuat semua orang panik kembali. Mike Benning yang sudah berada di depan gerbang Gedung Putih melihat dua orang yang mencurigakan. Dia langsung menembak satu orang, tapi satu orang lagi berhasil meledakkan bom di tubuhnya. Setelah itu, para teroris yang menyamar sebagai rombongan dari Perdana Menteri Korea Selatan langsung menembaki agen-agen dan para polisi Amerika. Mereka langsung bergerak menuju Gedung Putih. Mike yang sedikit terluka akibat bom bunuh diri langsung bangkit kembali. Ia mencoba menghadang para teroris itu agar tidak masuk ke Gedung Putih. Pentagon langsung mengadakan rapat darurat serta mengirimkan pasukan taktis anti-teror menuju Gedung Putih. Di dalam bunker, para agen yang ikut bersama presiden juga ditembaki oleh para teroris. Dan mereka menjadikan Presiden Asher, Perdana Menteri Korea Selatan, serta petinggi Amerika menjadi tawanan. Scene kembali ke Mike Benning yang masih mencoba menahan para teroris agar mereka tidak berhasil masuk ke dalam Gedung Putih. Namun hal itu gagal karena para agen yang berjaga di pintu depan ditembaki menggunakan senapan mesin, serta menggunakan RPG. Kini yang tersisa hanya Mike seorang diri. Para teroris masuk dan dapat menguasai Gedung Putih dalam waktu 13 menit, sedangkan pasukan anti-teror yang dikirim dari Pentagon memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di Gedung Putih. Gedung Putih pun telah jatuh. Karena adanya kejadian ini, seluruh berita memberitakan tentang Gedung Putih. Rumah sakit juga telah dipenuhi oleh korban akibat serangan ini. Di dalam gedung, Mike melihat semua temannya meninggal akibat serangan yang dilakukan oleh teroris. Mike juga menemukan foto anak presiden di dalam saku anggota teroris yang tewas untuk mereka tangkap.
Mike langsung menuju ke ruangan keamanan dan mematikan CCTV agar teroris tidak bisa mengakses seluruh ruangan. Setelah dari ruangan keamanan, Mike menuju ke ruangan Presiden Assar untuk mengambil telepon satelit yang tersembunyi. Mike menghubungi Pentagon, tapi orang-orang yang berada di Pentagon terkejut karena ada seseorang yang menghubungi mereka melalui telepon satelit Presiden. Mereka juga sempat tidak percaya karena yang menghubungi mereka adalah mantan penjaga Presiden yang bertugas saat ibu negara tewas. Trumbull sebagai ketua DPR menggantikan Presiden untuk sementara waktu, di bawah perlindungan Menteri Pertahanan, karena Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa diberhenti tugaskan karena masih menjadi tawanan. Trumbull memberikan tugas kepada Mike agar tidak gegabah dalam bertindak. Setelah menerima panggilan dari Mike, Pentagon menerima panggilan lain yang berasal dari dalam bunker, dan yang menghubungi mereka adalah ketua dari teroris yang menyerang bernama Kang Yun-suk, yang merupakan mafia paling dicari di dunia. Ia meminta agar pihak Amerika menarik semua armada ke-7 dari Laut Jepang, atau tidak Presiden dan semua pejabat yang berada di dalam bunker akan dibunuh secara live. Dia juga sudah membunuh Perdana Menteri Korea Selatan. Dengan adanya permintaan itu, Trump langsung menghubungi beberapa negara untuk merundingkan masalah ini. Di dalam bunker, Kang tidak mau bertindak lebih lama. Ia menarik Laksamana Nathan Honig untuk mengambil kode Cerberus-nya. Cerberus adalah kode keamanan rahasia untuk meluncurkan nuklir Amerika. Setelah beberapa lama, Mike menelpon Pentagon kembali untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh para teroris. Trumbull menjelaskan apa yang diinginkan oleh Kang, yaitu menarik semua armada ke-7 dari Laut Jepang. Trumbull juga menugaskan Mike Benning agar mencari dan menyelamatkan Connor, anak dari Presiden Assar, agar Kang tidak bisa mendapatkan kode Cerberus Presiden. Kang sudah mengetahui bahwa ada seseorang yang masih hidup berada di dalam Gedung Putih. Dia adalah Mike Benning, sehingga Kang langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Mike Benning. Setelah itu, terjadilah adegan petak umpet antara Mike dan anak buah Kang. Anak buah Kang mengejar Mike sampai di sebuah ruangan, yang dimana Mike masuk terlebih dahulu, dan langsung masuk ke ruangan rahasia yang ada di kamar itu. Dia berjumpa dengan Connor yang sedang bersembunyi di sana. Anak buah Kang kehilangan jejak dari Mike, sehingga anak buah Kang terus mencari keberadaan Mike. Tetapi karena terus mencari, mereka menemukan sebuah dinding yang berbeda. Mereka langsung menembaki dinding itu, dan terjadilah baku tembak. Bagaikan kucing yang mempunyai 9 nyawa, tidak ada satu peluru pun yang bisa mengenai Mike. Mereka pun berhasil lolos. Mike menelpon Pentagon kembali dan menyuruh pasukan bersiap di sudut barat laut dari Gedung Putih, karena Connor akan keluar dari lubang ventilasi yang mengarah ke sana. Namun perjalanan keluar tidak semulus itu, karena ada seorang teroris yang mengecek lubang ventilasi tersebut. Mike langsung mencekik orang itu dari belakang dan membunuhnya. Dengan sangat hati-hati, pasukan militer mengawasi pergerakan para teroris agar bisa mengevakuasi Connor dengan aman. Mendengar kabar bahwa Connor telah diselamatkan, semua orang di Pentagon bersorak kegirangan. Spark plug received. Namun di tempat yang lain, Kang emosi karena anak buahnya gagal menangkap Mike, sehingga dia menyuruh agen Forbes yang merupakan salah satu teman Mike yang sama-sama bekerja di bidang keamanan presiden yang berkhianat untuk membunuh Mike. Kang juga melanjutkan untuk mendapatkan kode Cerberus selanjutnya, yaitu dari Menteri Pertahanan Amerika. Tapi karena dia menolak memberikan kode Cerberusnya, membuat dia disisa sampai berdarah. Tetapi pada akhirnya dengan perintah presiden, dia pun memberikan kodenya. Kode kedua Cerberus pun bocor. Tersisa hanya tinggal kode dari Presiden Assar. Kembali ke Forbes, dia berjumpa dengan Mike, dan mereka berdua sama-sama terkejut. Mereka sempat berbincang tentang kejadian ini, dan tanpa sadar, Forbes menyebutkan nama ketua teroris itu, yaitu Kang, yang membuat Mike langsung mencurigainya, dan tanpa berlama-lama mereka adu tinju dengan sengit. Mike menyuruh Forbes untuk memberitahu Kang kalau Mike sudah mati, untuk menebus kesalahannya karena sudah berkhianat. Setelah itu, Mike pun membunuhnya. Pentagon memindai Gedung Putih dengan satelit dan memberikan perintah agar militer menyerang lewat udara dengan 6 helikopter. Mike memberikan saran agar dia melihat keadaan terlebih dahulu. Namun Pentagon tetap kekeh untuk langsung menyerang. Namun strategi tersebut merupakan kesalahan fatal, karena musuh sudah mempersiapkan senjata hybrid 6 yang merupakan senjata canggih anti pesawat tempur milik Amerika Serikat, membuat 5 dari 6 helikopter harus gugur. Mike pun menyiapkan RPG untuk menghancurkan senjata itu, namun sudah terlambat, dan terjadi ledakan besar di separuh Gedung Putih, membuat Mike terjatuh dari atap dan mengalami luka yang parah. Kang menghubungi Pentagon kembali, meminta agar dipersiapkan helikopter dengan bahan bakar full untuk dirinya dan para anggotanya bisa melarikan diri. Mike langsung menghubungi Kang dari ruang monitor, yang membuat wajah Kang sedikit panik. Ia pun langsung merencanakan sesuatu kepada Menteri Pertahanan. Kang membawanya agar berjalan keluar dari gedung. Tapi Mike langsung bertindak cepat dan mengagalkan rencana tersebut. Dan terjadilah baku tembak di dalam Gedung Putih antara Mike dan Kang, sehingga Menteri Pertahanan keluar dengan aman dijemput oleh pasukan militer. Kang kembali ke dalam bunker. Dia mempersiapkan para sandera dan dirinya dengan jubah hitam,
agar tidak terdeteksi saat mereka keluar gedung dan segera menaiki helikopter yang diminta. Helikopter itu meledak dan semua mengira presiden telah tewas. Kenyataannya adalah presiden dan Kang masih berada di dalam bunker dan berencana untuk melarikan diri dengan rencana yang lain. Kang juga berencana untuk meledakkan nuklir di dalam silonya, yaitu tempat peluncuran nuklir. Mike sudah mengetahui rencana dari Kang. Dia langsung menembak para teroris itu, namun presiden juga tertembak di dadanya oleh Kang. Dan terjadilah adu tinju yang mengerikan antara Mike dan Kang, yang hampir saja membunuh Mike. Namun Mike yang mempunyai satu nyawa tambahan berhasil membalikkan keadaan dan langsung membunuh Kang. Mike menghampiri presiden agar menghentikan pendarahannya, tapi Mike juga harus mematikan peluncuran nuklir itu, sehingga dia menelpon Pentagon untuk memberitahu caranya supaya dia bisa menonaktifkannya. Dan beberapa detik sebelum meledak, nuklirnya pun berhasil dinonaktifkan. Semua orang bertepuk tangan karena keberhasilan Mike yang seorang diri menyelamatkan presiden dan mengambil alih gedung putih dari para teroris. Film pun selesai, film yang cukup menegangkan, cocok untuk menemani ngabuburit kalian. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, geng.